Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada kabar lanjutan mengenai situasi yang semalam sempat terjadi ricuh gitu ya di tribun bagian selatan, teman-teman. Ini di tribun teman-teman Bobotoh tentu saja. Nah, ada beberapa hal yang mesti kita luruskan dan biar tidak kemana-mana gitu ya beritanya. Jadi teman-teman Bobotoh harus tahu biar kalau orang lain menggoreng beritanya, jadi teman-teman bisa menjawab dengan penuh keyakinan gitu teman-teman. Jadi nanti akan kita coba bahas, tapi sebelumnya kumaha tidurnya semalam, nyenyak atau masih kurang nyenyak karena memikirkan ada apa di tribun selatan, ya nanti akan kita coba bahas. Dan juga ada beberapa fakta yang memang luar biasa teman-teman, dari mulai ya apa ya, kemenangan ini menjadi satu titik balik pelepasan mitos gitu ya, atau ya kutukan yang dicabut kembali oleh Bojan Hodak setelah menangani Persib Bandung, yang malam juga sempat kita bahas sedikit gitu ya. Jadi di Stadion MBPJ ini, atau teman-teman jangan-jangan nggak tahu nih Stadion MBPJ singkatannya apa? Ada yang tahu? MBPJ, Majelis Bandaraya Petaling Jaya gitu ya. Jadi disingkatnya MBPJ Stadium. Nah, ini memang di Stadion Selangor ini, yang mana Bojan Hodak mengatakan ya memang belum pernah menang gitu ya di kandang Selangor di Stadion MBPJ selama menukangi tim di Malaysia, terutama Kuala Lumpur City. Namun dengan Persib Bandung, alhamdulillah mitos itu dicabut dan semakin mendekatkan Persib Bandung ke zona aman teman-teman gitu ya. Tinggal memerlukan 1 poin lagi di ACL 2 ini, entah menghadapi Lion City atau menghadapi Bangkok United. Jadi kan saat ini Persib menyisakan 2 laga lagi. Seluruh tim di grup G ini menyisakan 2 laga lagi. Persib bertemu dulu nanti away tanggal 20 sebenarnya 26 gitu ya, away lagi ke Lion City Seller ke Singapura, lalu bermain 10 Desember di GBLA menghadapi Bangkok United. Nah, dari 2 tim ini manakah yang akan memberikan poin memastikan Persib Bandung lolos ke 16 besar gitu ya. Nah, ini juga di grup G ini memang ada poin yang memang sangat krusial teman-teman, yang mana kan kemarin juga sorenya antara Lion City menghadapi Bangkok, kita pikirnya kan Lion pasti menang, ternyata ya Bangkok United yang berhasil menang di kandang Lion City. Nah, ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada tim yang memang tidak bisa dikalahkan gitu ya. Persib mengulang kembali sejarah musim kemarin ketika menghadapi Lion City, tertinggal 0-2 akhirnya bisa remontada gitu ya, menjadi 3-2, dan diulangi lagi di Stadion MBPJ ini atau di Stadion Selangor FC lah. Jadi ya alhamdulillah ini nggak bisa berkata-kata lagi, bahkan seluruh pemain staf ofisial mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Boboto yang sudah datang ke Malaysia gitu ya, ke Selangor, yang sudah mendukung, mengorbankan biaya, tenaga, waktu dan lain sebagainya, dan ditutup dengan kesan dan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Walaupun musim kemarin di Singapura, tapi kan ini tempatnya juga berbeda dengan tim yang berbeda gitu ya. Nah, ini juga teman-teman, Bojan Hodak pada saat konferensi pers malam mengakui bahwa Persib Bandung di babak pertama ini bermain tidak sesuai skema permainan di awal yang sudah dikasih tahu gitu ya ke pemain. Tidak ada agresivitasnya, katanya tidak ada gregetnya, jadi masih melahoy gitu ya permainannya. Namun ya coba diperbaiki di 30 menit terakhir, dan maksudnya 30 menit di babak pertama dan masuk ke babak kedua ya terus dikasih motivasi lah. Jadi Bojan hanya mengasih motivasi kepada pemain Persib bahwa ya
kita harus mempunyai mental katanya, walaupun sudah tertinggal tapi ya yakinlah kita masih bisa membalas, dan memang itulah yang diterapkan oleh Bojan Hodak gitu ya. Jadi pemain pun mengakui bahwa Bojan memberikan instruksi khusus kepada pemain di babak kedua, dan memang berubah total permainan Persib di babak kedua, yang mana ya alhamdulillah lah dengan keunggulan 3-2 ya kita bisa meraih 3 poin gitu ya. Dan ada cocok logi juga dari teman-teman Bobotoh, kemarin kan tanggal 6 teman-teman, jadi kita memperoleh 6 poin, 3 dari Bali dan 3 dari Selangor. Jadi ya alhamdulillah cocok loginya masuk gitu ya teman-teman. Nah ini yang mana ada juga beberapa hal yang memang ditanyakan oleh teman-teman Bobotoh, yang mana di saat lagi asik-asiknya Persib belum memastikan kemenangan gitu ya, masih di menit-menit terakhir ada sedikit ricuh di Tribun Selatan. Nah kabar yang berkembang kan, wah ini Bobotoh bikin rusuh, Bobotoh ini segala macam. Tidak teman-teman, ada kronologis, walaupun ya harus kita tanya ke benar-benar yang memang datang, tapi ini dari manajemen Persib juga yang memang bisa lah kita setidaknya pegang gitu ya untuk kronologi yang terjadi. Jadi yang pertama itu selama di stadion, ketika gol Adam Alis tidak lama setelah gol Adam Alis menyamakan kedudukan gitu ya. Jadi ketika skor 2 sama, nah disinilah mulai kan namanya Bobotoh lagi happy gitu ya, skor sama, memberikan dukungannya ya, teriak-teriak apa, nge-chance dan lain sebagainya, dianggap mengganggu oleh pihak keamanan katanya di sana. Mun orang mas stewardnya di sana ya, steward Upin Ipin lah gitu ya. Naon lah sebutan Bobotoh mah, yang penting ya kita bilangnya steward aja, atau ya steward sana bilang mungkin rada nges jempe atau gandeng ting atau gimana, mungkin memicu juga teman-teman Bobotoh yang memang sedang merayakan hasil imbang mengeluarkan kata-kata yang mungkin jangan lupa di sana steward pun bisa mengerti bahasa Indonesia, walaupun ya cara penyampaiannya berbeda tapi mengerti, jadi mungkin ada yang tersinggung juga. Nah mulai tuh merangsek tuh steward sana naik pagar pembatas gitu ya. Nanti kita coba sertakan beberapa video di akhir gitu ya, kita juga minjem dari teman-teman videonya gitu ya. Jadi mohon maaf kita pinjam untuk bukti ke teman-teman Bobotoh bahwa Bobotoh tidak melakukan hal yang melanggar di sana teman-teman. Jadi hatur nuhun buat videonya, dan mudah-mudahan menjadi amal buat teman-teman Bobotoh yang memang ya mempublikasikannya secara positif gitu ya. Nanti di akhir kita coba tampilkan teman-teman, kita lanjutkan dulu. Jadi ketika pihak steward naik ke pagar pembatas, nah disitulah mulai memisahkan, menunjuk-nunjuk, wah si iya meren, si iya nunyan gaduh. Nah itu mulai dengan kekerasan gitu ya, narik, mulai ingin memisahkan tapi dilawan oleh teman-teman Bobotoh. Intinya adalah kita mempertahankan harga diri gitu ya, dengan steward yang memang mengawali kericuhan itu teman-teman. Jadi bukan dari Bobotoh, hanya dari steward yang melakukan tindakan kekerasan. Kalau hanya chance itu kan hanya secara verbal gitu ya, dan itu pun tidak melukai hal-hal siapapun, hanya ya biasalah gitu ya, di GBLA juga sering, tapi kan nggak baperan gitu ya. Kalau memang steward di sini mah, steward di sana meren rada beda lah. Jadi nah di situ mulainya, setelah itu merembet untuk supporter Persib tidak boleh keluar stadion katanya selama kurang lebih 1 jam ada di dalam stadion. Setelah ya fans Selangor membubarkan diri baru boleh pada pulang. Nah ini pun berlaku, ada kabar yang agak sedikit menyesatkan gitu ya, bahwa katanya pemain Persib official tim pelatih itu digeruduk oleh Selangor fans, yang mana tidak boleh keluar dan memang diintimidasi. Nah itu tidak benar, kalau itu hoax teman-teman. Jadi dari manajemen juga sudah mengeluarkan statement bahwa Selangor FC ini salah room. Jadi memang betul Selangor fans ini ada di luar locker room dari Persib Bandung gitu ya. Makanya Persib Bandung buru-buru nutup segala macam, minta keamanan mengamankan, tapi ternyata ya Selangor fans tidak tahu itu
locker room Persib Bandung, bukan locker room Selangor FC gitu ya. Jadi salah locker room untuk menggeruduknya, karena kan mungkin fans Selangor ini ingin prestasi klubnya lebih bagus kali ya, jadi ingin menyuarakan aspirasinya, tapi salah kamar teman-teman, intinya mah gitu ya, salah kamar. Jadi pemain Persib Bandung, staf pelatih, ofisial itu tidak bisa keluar dari stadion kurang lebih sama 1 jam juga, padahal itu ya Selangor fans ini salah ngepung locker room, harusnya ke locker room Selangor FC, malah ke locker room Persib Bandung. Jadi tidak ada intimidasi sama sekali ke skuad Persib Bandung maupun tim pelatih dan tim ofisial gitu ya teman-teman, biar tidak disalahartikan. Banyak kan narasinya sekarang Persib Bandung digeruduk oleh Selangor fans katanya gitu ya. Namun Bobotoh mengakui sambutan dari Selangor fans ini luar biasa baik, mereka juga hangat, mereka juga mencoba mengamankan kami, katanya tidak ada gesekan. Jadi sekali lagi, gesekan ini adalah yang diawali oleh steward di sana teman-teman gitu ya, yang mungkin ya mulai suasana panas ketika Adam Alis mencetak gol kedua untuk menyamakan skor kedudukan. Jadi ya itulah namanya ya kumahan ya, serumpun tapi tidak sama teh sok gitulah. Makanya mungkin ya kita juga harus lebih menyambut baik misalnya ada fans luar gitu ya datang ke kita, ya itulah menjadi satu tolak ukur ketika kita bertandang ke sana juga akan disambut baik teman-teman gitu ya, tapi tidak dengan stewardnya itu mungkin. Dan jangan lupa kita tampilkan beberapa video yang kita pinjam gitu ya. Terima kasih atau nuhun teman-teman yang punya videonya. Mohon maaf, kita juga sampaikan bahwa ya inilah takutnya bukan kejadian yang memang disalahartikan gitu ya, dan inilah kejadian yang sebenarnya. Baik, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, bobotoh, salam dunia.